Hari Minggu ke rumah Pak Camat, sedih hati pergi sendirian. Saya ucapkan salam serta hormat kepada para hadirin sekalian. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana tentunya sampai saat ini kita masih diberi nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan untuk dapat menghadiri acara kita pada hari ini. Dan tak lupa pula salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang mana tentunya akan kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun acara pada hari ini yaitu webinar moderasi beragama KKNDR UINSU 2021 kelompok 114 Deli Serdang dengan tema cara menjaga kerukunan umat beragama di masa pandemi COVID-19. Yang Dr. Andes Abu Sahrin MAG selaku dosen pembimbing lapangan dari kelompok 114 Deli Serdang KKNDR UINSU. Yang saya hormati Bapak Ustadz Harun Parmonangan Nasution SPD selaku narasumber kita pada hari ini. Yang saya hormati teman-teman panitia dari kelompok 114 Deli Serdang KKNDR UINSU, dan tentunya yang saya banggakan seluruh peserta webinar pada hari ini. Dan untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran sebagaimana secara bahasa berasal dari akar kata qoro'ah yang merupakan bacaan yang berisi kalam-kalam Allah dalam bentuk bacaan dan terdiri dari 30 juz memiliki banyak keutamaan. Untuk itu, masuklah kita ke acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Khairul Fadli Manurung. Kepada Saudara, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم
Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Khairul Fadli Manurung yang telah membawakan lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran tadi, acara kita dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Winsu yang akan dipandu oleh panitia. Dihimbau kepada seluruh peserta untuk dapat mengaktifkan kameranya. Al-Jamiatul Islamiyah Al-Hukumiyah Sumatera Al-Syamaliya State Islamic University North Sumatera Sumatera Utara Pusat pengembangan kita dan seni berlandaskan Quran dan Sunnah Pancasila Undang-Undang Dasar 45 menuju masyarakat sejahtera bersama UIN membangkitkan jiwa raga bersama harumkan Sumatera Utara bersama UIN sejayakan Indonesia bersama memperadaban dunia Al-Jamiatul Islamiyah Al-Hukumiyah Sumatera Al-Syamaliya State Islamic University Al-Qad Sumatera Sumatera Utara Pusat pengembangan iptek dan seni berlandaskan Quran dan Sunnah Pancasila Undang-Undang Dasar 45 menuju masyarakat sejahtera bersama UIN membangkitkan jiwa raga bersama harumkan Sumatera Utara bersama UIN jayakan Indonesia bersama memperadaban dunia. Baik, masuklah kita ke acara selanjutnya. Sambutan dari Ketua Kelompok KKN 114 Deli Serdang yang akan dibawakan oleh Saudara Fajar Yanto Prabowo. Kepada Saudara, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita sampaikan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikannya kita nikmat sehat dan kesempatan kita untuk menjalankan webinar hari ini. Tak lupa juga sholawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing umatnya dari zaman kegelapan hingga terang benderang seperti ini. Yang saya hormati
Guru Anda Al Ustadz Harun Parmonangan Nasution selaku pemateri dan narasumber yang dapat berhadir pada hari ini. Dan saya hormati juga dosen pembimbing lapangan KKN kelompok 114 yang dapat berhadir pada pagi ini, Dr. Andes Abu Syahrin MAG. Dan tak lupa juga teman-teman peserta webinar yang saya banggakan dan saya hormati atas waktu luang yang telah diberikan untuk mengikuti webinar kita pagi hari ini. Dan juga yang saya banggakan rekan-rekan panitia yang telah menjalankan webinar ini cukup baik sampai saat ini lancar dan tanpa hambatan. Untuk pertama-tama mungkin beberapa dari peserta sudah mengenal siapa saya dan sudah cukup tahu siapa saya sebenarnya. Namun izinkan saya untuk berkenalan sekali lagi. Saya Fajar Yanto Prabowo selaku Ketua Kelompok KKN 114 UINSU 2021. Dan tadi kita juga sudah mendengar lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dilantunkan oleh saudara kita Khairul Fadli Manurung yang suaranya cukup merdu. Masya Allah, tabarakallah. Yang suaranya cukup merdu. Ya, dia selaku wakil ketua dari kelompok 114 ini. Dan kenapa tema kita moderasi beragama pada pandemi COVID-19 ini? Kenapa kita memilih tema itu? Karena itulah yang saat ini kita hadapi sekarang. Dan banyak juga hoax atau fakta-fakta informasi yang simpang siur yang kita lihat, kita dengar, itu kita belum tahu kebenarannya. Apalagi tentang soal hubungan agama dengan COVID-19. Yang terbaru lagi kita lihat pada Idul Adha kemarin. Saya juga pernah melihat di sosial media banyak digencarkan sholat mereka Idul Adha itu mereka berjarak. Namun selesai sholat Idul Adha, mereka foto bareng rapat-rapat gitu. Itulah yang kita hindari nanti ya. Setelah kita mendengarkan kultum dari Ustadz Harun nanti. Saya harap semua peserta webinar ini dapat mendengarkan kultum dari Ustadz Harun dengan baik dan benar. Dan saya harapkan di sini semua peserta sudah sarapan ya, supaya bisa menangkap ilmu lebih baik gitu ya kan. Dan menjalankan hari-hari biar kuat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sampai saat ini. Untuk itu saya akhiri dengan pantun ya. Jalan-jalan ke pasar beli pepaya. Di tengah jalan jumpa Angkel Mutu. Demikian kata sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Kasih ketua. wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ketua Kelompok KKN 114 yang telah membawakan kata sambutan yang begitu luar biasa untuk mengawali acara kita pada hari ini dengan semangat yang telah diberikan. Semoga dapat menular juga ke kita semangatnya dari Ketua kita ini. Baik, kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu acara selanjutnya, kata sambutan dari dosen pembimbing lapangan, yaitu Bapak Dr. Andes Abu Syahrin MAG. Kepada Bapak, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Man yahdillah fawal muhtadi wa ma yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama sekali kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga terima kasih yang luar biasa kita sampaikan kepada Al Ustadz Harun yang nantinya akan menyampaikan materi tentang moderasi beragama.
Yang tak kalah pentingnya yaitu adalah ucapan terima kasih kepada ketua kelompok kita, yaitu saudara Fajar R. Prabowo yang sangat semangat dalam memimpin KKNDR kita ini. Dan begitu juga dengan acara-acara program-program yang spektakuler, mulai dari pembuatan tanaman hidroponik yang nampaknya sudah cukup berhasil, dan mudah-mudahan nantinya akan dilanjutkan ketika KKN ini sudah selesai. Namun yang tak kalah menariknya pada hari ini yaitu temanya itu adalah tentang moderasi beragama. Kenapa ini penting? Karena moderasi beragama itu adalah sebenarnya tuntunan agama kita, bahwasanya kita harus berada di tengah-tengah umat manusia. Bukan hanya di tengah-tengah umat Islam, tetapi di tengah-tengah umat manusia yang tidak condong ke kiri dan tidak condong ke samping kanan, tetapi berjalan lurus ke depan dengan tujuan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus moderat? Nah, ini barangkali suatu hal yang sangat menjadi tuntutan pada saat sekarang ini, di mana umat Islam sering menjadi tertuduh sebagai biang kerok radikalisme dan terorisme. Walaupun pada dasarnya Islam adalah agama damai sesuai dengan namanya. Namanya saja Islam. Islam itu adalah artinya damai. Kemudian di dalam arti yang lain secara generik itu adalah penyerahan diri secara totalitas kepada Tuhan. Orang yang secara sadar menyerahkan dirinya kepada Tuhan tidak akan mungkin bersifat ekstrim dan tidak mungkin bersifat radikal, kecuali ada tuntutan untuk melakukan itu, kekerasan, mengharap orang-orang yang berusaha menghancurkan Islam, maka disinilah letaknya jihad. Tetapi jihad yang sebenarnya bukanlah menyerang orang lain, tetapi jihad yang sebenarnya adalah yaitu bagaimana kita melawan diri kita sendiri dari hawa nafsu dan angkara murka. Nah, itu nanti akan dijelaskan itu nantinya apa makna jihad oleh Pak Harun yang sangat kita hormati pada hari ini. Nah, yaitu bahwasanya Islam ini adalah agama penyerahan diri kepada Tuhan secara totalitas. Dari salam, jadi ketika ditanya kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, apa agamamu? Mereka menyatakan, kami adalah hanya orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ana minal muslimin. Jadi saya kira tidak banyak kalam yang akan saya sampaikan. Saya hanya menyampaikan selamat ber-KKN DR kepada adik-adik semuanya, mahasiswa yang begitu semangat dalam menjalankan semua program-program dengan tetap mempertahankan prokes sesuai dengan anjuran pemerintah. Kemudian juga tentang webinar hari ini tentang tema moderasi beragama, saya kira ini sangat sesuai dengan visi misi dari rektor kita. Rektor kita punya visi misi yaitu tentang wahdatul ulum dan moderasi beragama. Dan ini adalah tuntutan kepada saat sekarang ini, dan Sumatera Utara juga dianggap sebagai pelopor dalam moderasi beragama, kerukunan, dan anti radikalisme. Nah, dengan demikian kita sangat berharap webinar ini berjalan dengan baik. Pesertanya ini sudah melewati anggota KKN ini. Peserta kita kan hanya 30 orang, tetapi alhamdulillah yang hadir sampai 90 orang. Nah, ini luar biasa. Nah, selamat kepada Fajar Prabowo yang membawa acara ini sebagai host dan juga sebagai ketua kelompok yang telah menggiring acara ini sedemikian rupa sehingga sukses mulai dari sekarang sampai akhir acara nantinya. Selamat untuk kelompok 114, nah, terutama ketuanya yang sangat bersemangat saya lihat. Nah, begitu juga tari lantunan ayat suci Al-Qur'annya itu sangat merdu dibawa oleh si Hairul Padli Manurung. Nah, jadi saya kira ini suatu hal yang luar biasa, walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19, tetapi cukup semangat, membara, dan mudah-mudahan hasilnya juga nantinya itu sangat menggembirakan, dan itulah harapan kita. Barangkali tidak banyak yang dapat saya sampaikan, itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Abu Sarin MAG selaku dosen pembimbing lapangan yang telah memberikan kata sambutannya. Baik, rangkaian acara pembuka telah sama-sama kita lewati.
Dan kini masuklah kita ke acara yang paling dinanti-nanti, yaitu penyampaian materi. Adapun materi kita pada hari ini yaitu Bapak Ustadz Harun Parmonangan Nasution SPD. Beliau lahir di Tapanuli Selatan, Puraba, 12 November 1973. Alamat beliau di Perumahan Amandasari, Desa Kampung Kolam, Blok A nomor 18, Gang Pendidikan. Riwayat pendidikan beliau yaitu di SD Negeri 06 6048 Medan, SMP di MTSN Patumbak, SMA di MAS Muhammadiyah Desaski Pelubuk Pakam, dan riwayat pendidikan beliau sarjana S1 di PTKU MUI SU dan Stais Dairi, dan saat ini sedang menempuh pendidikan S2 di UIN Hukum Islam. Dan adapun pekerjaan beliau yaitu sebagai guru dan pendakwah. Dan untuk pengalaman organisasi, beliau merupakan anggota Biro PPP Sumut IKD Deli Serdang. Luar biasa sekali, saya semakin tidak sabar untuk mendengarkan pemateri kita yang pada hari ini. Tanpa memperpanjang kalam, saya akan langsung mempersilahkan narasumber kita, yaitu Bapak Ustadz Harun Parmonangan Nasution SPD. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji hanya milik Allah. Mari senantiasa sama-sama kita memanjatkan puji rasa syukur kita kehadirat Allah sampai saat ini. Kita nikmat-nikmatnya, sama nikmat kesehatan, kelapangan waktu kita melaksanakan kegiatan kita di siang menjelang siang ini. Maka tentu akan kualitas diri kita dalam sosialisasi kehidupan bernegara maupun beragama. Itu juga salam dan salam tak lupa mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya selalu kita harap-harapkan di hari kemudian nanti. Dan semoga kita semua menjadi umatnya yang terpilih, yang sayang pada Allah, yang dekat dengan Rasul Nabi Muhammad Alamin. Itu yang sama-sama kita muliakan Bapak dosen pembimbing Bapak Syahrin, Abu Syahrin Pak ya. Nasution juga ini Pak Ustadz. Maksudnya seluruh peserta webinar lah saya katakan, mudah-mudahan semua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita bisa kita yang dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berbicara tentang menjaga kerukunan umat beragama di masa pandemi COVID-19. Sebenarnya ini materi saya kira kurang begitu begitu untuk masa pandemi. Cerita-cerita masa pandemi ini justru umat Islam umat beragama ini semakin dekat kepada agamanya masing-masing, sehingga saya lihat, saya pantau kurang begitu terjadi interest atau terjadi kelas-kelas dan seterusnya seperti itu di sekitar pergaulannya. Pun kita coba membahasnya sedikit, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Cara menjaga kerukunan umat beragama masa pandemi. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras, tetapi dikenal sebagai bangsa yang toleran, termasuk dalam kehidupan beragama. Kemajemukan atau pluralisme agama di Indonesia telah berlangsung sejak lama, dan lebih dahulu dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia yang ada pada umumnya. Hanya saja di akhir-akhir ini, terutama sebelum tahun 2014, terjadi sejumlah peristiwa yang menunjukkan perilaku keagamaan
besar masyarakat Indonesia yang tidak atau kurang toleran. Ini menjadi sorotan dari berbagai lembaga internasional seperti UN, Human Rights Council, UNHCR, LRC atau Asian Human Rights Commission. Nah, dari pendahuluan ini tentu kita sama-sama memahami bahwa Indonesia ini adalah bangsa yang majemuk, yang banyak agama, banyak aliran-aliran kepercayaan di negara kita ini. Namun kalau kita lihat ke dalam ajaran agama kita, khususnya agama Islam, bahwa toleransi itu sebenarnya tidak ada. Dalam Al-Quran tidak kita temukan ada toleransi. Ketika Allah memerintahkan ini, tidak ada toleransi dalam perintah tersebut, hanya ada keringanan. Ketika dalam kehidupan bermasyarakatnya, Rasulullah SAW mengamalkan toleransi ini. Artinya ketika datang pada masa Rasulullah, ketika datang kafir Quraisy, ketika masa-masa dakwah di awal-awal dakwah Rasul, kaum kafir Quraisy itu datang kepada Rasulullah dan mereka mengajak Rasulullah itu, bagaimana ya Rasul, kalau seandainya hari ini kami menyembah Tuhanmu, kemudian besok engkau menyembah Tuhan kami. Nah, ketika itulah turunlah ayat Al-Quran surah Al-Kafirun, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin, di mana Allah menjelaskan kepada kita melalui Rasulullah, katakan ya Rasul, qul ya ayyuhal kafirun, bilang sama orang-orang kafir itu, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Begitu juga kamu tidak menyembah terhadap apa yang kamu sembah. Hanya di akhir ayat itu menunjukkan bagimu agamamu, kerjakanlah sesuai dengan keyakinanmu. Begitu juga aku kerjakan sesuai dengan keyakinan. Nah, inilah toleransi yang disampaikan oleh Allah. Pengamalan itu tidak ada toleransi. Namun dalam pelaksanaan keyakinan, dalam beragama ada toleransi. Toleransi ini mengandung pengertian adanya sikap seseorang untuk menerima perasaan, kebiasaan, pendapat atau kepercayaan yang berbeda dengan yang dimilikinya. Namun Susan Mendus dalam bukunya Toleration and the Limits of Toleration membagi toleransi menjadi dua macam, yakni toleransi negatif, negative interpretation of tolerance, dan toleransi positif, positive interpretation of tolerance. Yang pertama, toleransi positif negatif itu menyatakan bahwa toleransi itu hanya mensyaratkan cukup dengan membiarkan dan tidak menyakiti orang atau kelompok lain. Yang kedua, menyatakan bahwa toleransi itu membutuhkan lebih dari sekedar itu, meliputi juga bantuan dan kerjasama dengan kelompok lain. Konsep toleransi positif inilah yang dikembangkan dalam hubungan sosial di negara kita ini dengan istilah kerukunan atau harmoni. Jadi kerukunan beragama adalah hubungan antar umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, dan saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama, serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Eksistensi kerukunan ini sangat penting, di samping karena merupakan keniscayaan dalam konteks perlindungan hak asasi manusia atau HAM, juga karena kerukunan ini menjadi prasyarat bagi terwujudnya integrasi nasional, dan integrasi ini menjadi prasyarat bagi keberhasilan pembangunan nasional. Next. Kerukunan umat beragama itu ditentukan oleh dua faktor, yakni sikap dan perilaku umat beragama, kebijakan negara pemerintah yang kondusif bagi kerukunan. Semua agama mengajarkan kerukunan ini, sehingga agama idealnya berfungsi sebagai faktor integratif, dan dalam kenyataannya hubungan antar pemeluk agama di Indonesia selama ini sangat harmonis. Hanya saja, walaupun di era reformasi yang belakangan ini notabene mengandung kebebasan ini, muncul berbagai ekspresi kebebasan, baik dalam bentuk pikiran, ideologi politik, paham keagamaan, maupun dalam ekspresi hak-hak asasi. Dalam iklim seperti ini, muncul pula ekspresi kelompok yang berpaham radikal dan toleran, yang walaupun jumlahnya sangat sedikit, tetapi dalam kasus-kasus tertentu, mereka mengatasnamakan kelompok mayoritas. Nah, inilah sedikit pembahasan kita, penjelasan kita ringkas tentang kerukunan umat beragama. Begitu juga tentang kelas-kelas antar agama, perpecahan, kerukunan agama, letaknya kerukunan agama, mungkin itu disebutkan di akhir-akhir tahun 2014 atau di sebelum 2014, yang masa-masa itu sangat
sangat rentan sekali disebabkan karena era reformasi, kebebasan dalam berpikir, kebebasan dalam menyampaikan aspirasi, itulah kadang-kadang mungkin yang membuat umat ini sering menunjukkan masing-masing keinginannya sehingga tidak memikirkan keinginan orang lain dan akhirnya bisa menimbulkan keretakan, perpecahan di antara kelompok masyarakat. Maka pemerintah pada masa-masa itu ada mengeluarkan istilah tri-kerukunan, yaitu satu, kerukunan antara sesama umat beragama, kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar umat beragama dan pemerintah. Tri-kerukunan inilah yang terus diterapkan oleh pemerintah sampai saat ini. Yang pertama tadi kerukunan antar sesama umat beragama, artinya sesama satu agama dijalinlah kerukunan yang baik. Artinya agar satu dengan yang lainnya sama-sama menghargai pendapatnya, sama-sama menghargai keyakinannya. Terutama kita umat Islam ini saja, dalam agama kita ini banyak sekali aliran-aliran, banyak sekali pendapat-pendapat yang berbeda. Satu mengikuti pendapat yang A, pendapat imam yang B, pendapat imam yang C, dan seterusnya. Sehingga terjadilah perbedaan-perbedaan pendapat di situ yang kadangkala sering sekali menimbulkan perpecahan di antara sesama satu agama berbeda pendapat. Nah, inilah yang diterapkan oleh pemerintah dalam hal menjaga kerukunan antar sesama umat beragama, artinya yang satu agama. Nah, kemudian kerukunan antar umat beragama, ini kerukunan antar agama yang satu dengan agama yang lain. Ini juga diterapkan, ditingkatkan oleh pemerintah di masa-masa itu, sehingga sampai saat ini terus terjaga, terjalin. Semoga kerukunannya itu tetap bisa kita jaga bersama. Kemudian yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dan pemerintah. Jadi antara pemeluk-pemeluk agama dengan pemerintah ini dijaga hubungan yang baiknya, sehingga pemerintah menghargai semua ajaran-ajaran agama yang ada di negara ini, sehingga muncullah akhirnya diakuilah ada 6 agama di Indonesia ini, yaitu agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Kristen Katolik, agama Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, inilah hubungan kerukunan antar umat beragama dan pemerintah. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini tentu bila kita cermati bahwa situasi dan perkembangan wabah virus COVID ini, di mana kondisi yang kian masif penyebarannya dan nyata telah mengancam sendi-sendi kehidupan sosial, ekonomi, budaya, bahkan keagamaan. Hal ini karena COVID-19 memang tidak mengenal perbedaan status, tempat, bahkan agama seseorang. Semua sangat rentan terhadap wabah COVID-19 ini. Katanya, sejak wabah di Indonesia awal Maret 2020 telah mampu merubah banyak tatanan sosial keagamaan dari yang biasanya dilakukan kepada hal-hal yang biasanya dilakukan, seperti dari tatanan sosial keagamaan dari yang biasanya dilakukan kepada hal-hal yang tidak biasanya dilakukan. Seperti beribadah secara berjamaah di masjid yang biasa kita lakukan, beribadah di gereja, di pura, wihara, harus berpindah ke rumah masing-masing yang dilakukan oleh keluarga inti atau tidak melibatkan orang banyak. Tentu hal ini harus dilakukan untuk menghindari penyebaran virus dan memutus mata rantainya. Next. Pandemi COVID-19 menyerang siapa saja tanpa memandang anak-anak, dewasa, orang tua, kaya, miskin, muslim maupun non-muslim. Tentu, selain membawa kemudaratan, pandemi ini juga membawa banyak kemaslahatan, di antaranya tidak adanya lagi perbedaan terlihat. Namun, rasa toleransi dan nilai nasionalisme yang semakin kuat. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya perbedaan dalam pemberian pertolongan kepada pasien penderita COVID-19. Semua orang senantiasa menjaga kebersihan dan kesehatan. Pekerja-pekerja muslim maupun non-muslim yang bekerja di kantor pemerintahan, swasta, ataupun perusahaan asing juga menerapkan bekerja dari rumah atau WFH. Semua tingkat pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi dengan basis muslim maupun non-muslim meliburkan siswanya dan menerapkan pembelajaran online dari rumah. Serta banyaknya donatur yang menyumbangkan penghasilannya, baik dari kalangan artis, pemerintah maupun masyarakat, memberikan donasi untuk membantu penanganan COVID-19 di seluruh negeri tanpa memandang agama, suku, bangsa, usia, kondisi sosial dan ekonomi. Maka dari itu masa COVID-19 ini lebih cenderung
kerukunan umat beragama itu semakin erat, semakin kokoh, tidak begitu kelihatan mereka membeda-bedakan agama, membeda-bedakan suku dan ras dan sebagainya. Nah, jadi kalau memang mau kita bahas, maka pada kesempatan ini mari kita coba bahas cara menjaga kerukunan antar umat beragama di masa pandemi COVID-19. Next. Pluralisme keagamaan merupakan tantangan khusus yang dihadapi agama-agama dunia dewasa ini. Dan seperti pengamatan Fuad, setiap agama muncul dalam lingkungan yang plural, ditinjau dari sudut agama dan membentuk dirinya sebagai tanggapan terhadap pluralisme tersebut. Bila tidak dipahami dengan baik, maka tidak dipungkiri dapat menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat, baik antara agama, bahkan perpecahan bangsa. Seperti ungkapan Syafiq Mughni bahwa ketegangan dan konflik antar umat beragama di Indonesia berkisar di 3 wilayah, baik berdiri sendiri atau saling terkait, seperti wilayah ajaran. Jadi di wilayah ajaran ini kadang-kadang satu agama ini bertentangan dengan ajaran agama yang lain, sehingga akhirnya saling muncullah saling salah menyalahkan, terjadilah konflik. Begitu juga di wilayah yang kedua, wilayah sosial. Wilayah sosial dalam pergaulan sehari-hari, dalam berhubungan masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya, kadang-kala berbeda keyakinan, akhirnya bisa menjelekkan satu dengan yang lainnya. Begitu juga menurut Syafiq Mughni yang ketiga, terjadinya konflik antar umat beragama itu wilayah kemanusiaan, keadilan. Mungkin satu agama ini melihat agama yang lain kenapa dibolehkan. Mungkin agama yang lain melihat, wah ini ada ciri ini dalam hal menjalankan agama atau dalam hal membangun rumah ibadah dan selainnya. Sehingga ini juga bisa menimbulkan perpecahan antar umat beragama. Itu juga dari sisi kejujuran, ketentramannya. Nah, yang kadang-kala ada sebagian agama ini menganggap agama yang lain itu membuat keributan selalu, sedikit-sedikit membuat perayaan sehingga mengganggu dan sebagainya. Ayat 3 wilayah inilah yang menurut Syafiq Mughni yang sering sekali terjadi perpecahan. Nah, oleh karena itu, ketegangan dan kerusuhan yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia yang mengakibatkan terbakar dan hancurnya rumah-rumah ibadah banyak disebabkan minimnya ilmu dan kedangkalan pemahaman terhadap agama dan penyampaian informasi yang salah dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu kita sedikit kaji beberapa hal-hal next penyebab terjadinya perpecahan atau pertikaian antara satu agama dengan agama yang lainnya. Nah, boleh kita rangkum berdasarkan pendapat para pakar bahwa penyebab terjadinya perselisihan antar umat beragama itu satu, pemahaman terhadap agama. Pemahaman terhadap agama ini menurut seperti yang disampaikan kawan tadi, bahwasanya banyak sekali umat yang beragama ini lemah dalam memahami agama. Jadi mereka kadang-kala hanya memahami konteks, tapi tidak memahami isi daripada konteks itu. Apa substansi konteks itu sebenarnya? Apa tujuan daripada satu kalimat dalam kitab suci mereka itu? Apa isinya? Apa kandungannya? Apa yang diinginkan di situ? Mereka kurang memahaminya. Seperti dalam konteks berjihad, yang kadang-kala sebagian kelompok itu memahaminya itu hanya sekedar zohirnya saja, memahami teksnya saja, tapi tidak memahami kontekstualnya. Bagaimana sebenarnya kontekstual yang ada dalam teks tersebut? Yang diinginkan itu jihad bagaimana? Lantas jihadnya itu batasannya di mana? Lantas bagaimana baru jihad itu disebut mati syahid dan seterusnya? Itu kan perlu pemahaman. Makanya salah satu penyebab terjadinya perselisihan antar agama itu di situ banyak yang memahami ya. Kalau kita membunuh, mohon maaf tanda petik, kita membunuh orang kafir, jihad, kita perangi dan seterusnya. Inilah yang perlu sekali ada penekanan-penekanan, baik itu melalui pemerintah atau tokoh-tokoh agama untuk menguatkan pemahaman terhadap agama itu. Yang kedua, menurut Kawat juga informasi yang menyimpang, ya apalagi masa era teknologi saat ini, era global ini, yang di ujung dunia sekalipun terasa dekat sekali dengan kita. Tak ada lagi jarak di antara kita. Inilah yang disebut dengan era globalisasi tadi. Artinya, satu dengan yang lainnya bisa mendapatkan informasi dalam sedetik. Apa yang terjadi di luar negeri, di Amerika dan sebagainya, dan di mana saja,
itu dalam 1 detik saja bisa sampai kepada kita informasinya. Sehingga ketika ada informasi-informasi yang tidak pas, yang tidak benar adanya, seringkali termakan oleh kita, akibatnya memicu kita. Hingga akhirnya terjadilah penyimpangan. Itulah pendapat kuat tadi. Kemudian sedangkan kemudian yang ketiga, itu sering sekali karena kedangkalan pengetahuan. Ya, apalagi kalau kita lihat orang-orang di sekitar kita, ini kita cerita tentang muslim, kita bilang, banyak sekali umat Islam itu tidak mengamalkan agama, lemah dalam pengamalannya. Tahu dia tahu, tapi karena kedangkalan ilmunya itulah, dikiranya aku biarlah nggak usah pun aku beramal soleh, tak sholat, tak puasa, tapi kalau diajak berperang melawan kafir siap mati. Dan dia tidak memahami bahwa seseorang itu akan dinilai di sisi Allah itu karena dia mengerjakan perintah-perintah Allah. Maka banyak saudara-saudara kita amalnya sedikit tak ada, tapi wajib bersedekah, melakukan sesuatu, padahal dalam ajaran agama kita itulah kunci utamanya, tiang agamanya. Makanya Rasulullah SAW bersabda itu, awalu ma yuhasabu minal abdi yaumal qiyamah as-shalah. Itu yang pertama diperiksa Allah, salat kita. Ini enggak perlu sholat ini, tapi kalau diajak berperang melawan kafir siap mati menjadi. Itu kan kedangkalan ilmu tadi. Jadi untuk apa banyak sedekahnya, banyak berjuang dia membunuh orang kafir, mati dia di situ katanya mati syahid. Tapi ketika diperiksa ibadah sholatnya, ada ibadah sholatnya. Bagaimana mau diterima amal ibadahnya yang baik? Bagaimana mau diperiksa Allah? Ketika sholatnya saja sudah diperiksa tidak baik, maka tentu amal-amal yang lain pun akan dianggap tidak baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan hadis tersebut. Nah, itu yang disampaikan oleh Bambang Sugiarto, bahwa karena kedangkalan ilmu sehingga kurang mengetahui sebenarnya bagaimana ajaran agama itu yang sebenarnya. Kemudian yang keempat menurut Panja, bahwa banyak propaganda. Propaganda ini mungkin adanya dai-dai ataupun adanya penyampai-penyampai agama yang menyampaikan agama dengan propaganda-propaganda, sehingga muncullah penghasutan. Bahkan untuk menghasut, mengajak umat tadi sampai memfitnah ya satu dengan yang lainnya. Jadi propaganda ini bisa saja melalui dakwah atau juga bisa melalui orang lain yang sering memfitnah, menghasut satu dengan yang lainnya. Nah, inilah ada boleh kita rangkum beberapa pendapat-pendapat ini, ada 4 di sini garis besarnya penyebab terjadinya perselisihan antar umat beragama. Jadi bisa juga di era di masa pandemi COVID ini mungkin sedikitlah terjadi hal yang seperti ini. Paling mungkin informasi-informasi yang menyimpang lah yang mungkin yang sering terjadi di masa pandemi ini. Namun walaupun demikian bisa kita cari cara untuk menjaga agar kerukunan beragama ini bisa terjaga. Jadi kita lihat dari beberapa akar masalah kenapa terjadi perselisihan antar umat beragama tadi, maka bisalah kita gambarkan beberapa solusi atau cara untuk menjaga kerukunan antar umat beragama ini. Walaupun harus tetap kita jaga protokol kesehatannya. Itu yang pertama mungkin yang bisa kita lakukan adalah memberikan pemahaman agama yang benar kepada umat. Memberikan pemahaman agama yang benar kepada umat ini ya tentu dilakukan oleh para tokoh-tokoh agama, mungkin di rumah ibadahnya masing-masing, atau mungkin pada saat ini karena semua ibadah di rumah dianjurkan oleh pemerintah di rumah untuk menjaga protokol kesehatan tadi, ya mungkin melalui daring seperti ini, webinar saat ini. Nah ini kan mungkin salah satu cara untuk memberikan pemahaman agama benar kepada umat. Kemudian yang kedua, menyaring semua informasi yang melalui media sosial atau media berita yang datang. Jadi kalau kita agama Islam ini tentu sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Al-Quran. Bagaimana apabila datang orang fasik memberikan informasi kepada kamu, kata tabayyun. Jadi kita cari dulu kebenarannya, tabayyun dulu. Bagaimana sih sebenarnya informasi ini, betul apa tidak? Jangan kita makan bulat-bulat. Ada orang menyampaikan hal seperti itu langsung kita terima saja, tidak bisa. Itulah cara yang kedua mungkin bisa menjaga
agar tidak terjadi pertikaian, perselisihan. Kemudian yang ketiga, menambahkan intensitas pembelajaran agama melalui daring. Mungkin para ustadz-ustadz, pendai, ataupun para pendeta pada agama-agama yang lain mungkin lebih sering menambah pembelajaran agama agar umat ini dibekali agama yang kuat. Nah, ketika semua umat beragama ini masing-masing membekali dirinya dengan agama yang kuat, yang benar, insya Allah tak akan ada terjadi perselisihan satu agama dengan agama yang lain. Kemudian mengadakan pembekalan dan pelatihan kepada para pendakwah. Ya, ini mungkin juga bisa dilakukan melalui daring. Karena kita sudah dulu sering sekali kita mengadakan kegiatan-kegiatan pembekalan. Ada ustadz-ustadz atau dai-dai yang dikirim ke daerah-daerah, itu biasanya bekerjasama dengan MUI mengadakan kegiatan itu pembekalan sekaligus juga dengan penataran tentang kerukunan umat beragama agar dai-dai tadi, ustadz-ustadz tadi dalam menyampaikan agama tadi tidaklah serta-merta sesuai dengan keinginan yang diinginkan oleh Al-Quran langsung, tapi harus melalui toleransi, pendekatan dulu. Karena agama ini pada masa Rasulullah itu tidak pernah dipaksa oleh Rasulullah langsung, tapi melalui akhlaknya, melalui ketika Rasulullah selama bergaul sehari-hari, inilah yang menjadi dakwah Rasul, sehingga banyaklah umat, banyaklah manusia pada masa itu yang menyenangi Rasul sehingga ikut dengan ajaran Rasulullah. Nah, kemudian membuat dialog antar agama yang difasilitasi oleh pemerintah. Ini kan juga sudah sering dilakukan oleh pemerintah belakangan ini. Namun ketika masa pandemi ini sudah berkurang, karena memang kita harus menjaga protokol kesehatan, kita harus jaga kerumunan, kita hindari kerumunan dan seterusnya. Namun bisa saja bila ini ingin dilakukan kembali di masa pandemi ini bisa melalui daring dan seterusnya. Yang karena mungkin bisa juga kita lakukan cara menjaga kerukunan ini dengan meningkatkan toleransi di semua level masyarakat. Artinya masyarakat ini sama-sama lah memahami, menghormati, menghargai ajaran keyakinan umat masing-masing. Apalagi yang bertetangga, tetangga kita beda agamanya, kadang-kadang mereka mengadakan satu kegiatan dan sebagainya kita harus mengerti, kita hargai itu. Karena apapun ceritanya, toleransi ini itu merupakan salah satu kunci utama untuk menjaga kerukunan umat beragama. Ketika satu umat, satu kelompok masyarakat ini tidak menghargai atau tidak menghormati ajaran agama lain, maka adalah memunculkan perselisihan, pertikaian dan seterusnya. Next. Jadi semua cara di atas harus tetap disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan tempat. Tetap kita mematuhi protokol kesehatan, harus selalu memperhatikan kepentingan umum di atas kepentingan kelompok atau agama sendiri. Nah, mungkin ini kan bila kita yang melakukan kegiatan itu, kita harus memperhatikan kepentingan umumnya, kan, kepentingan kelompok kita. Mungkin kita mau mengadakan dialog antar agama, nah, jangan kita dahulukan kepentingan agama kita, tapi kepentingan umum, supaya semuanya saling clear. Itu juga tetap menjaga hubungan baik dengan pemerintah. Ya tentu dalam pelaksanaannya itu tetaplah berkoordinasi dengan pemerintah setempat, mulai dari pemerintah level terendah, kampung, kecamatan, kabupaten maupun pemerintah pusat. Next. Adapun hal-hal yang dapat kita dari kajian materi kita di atas tadi semua, saya kira sudah kita kepada kesimpulan ya. Sudah kita kepada kesimpulan bahwa dalam menjaga kerukunan antar umat beragama ini di masa pandemi COVID-19 ini, yang perlu kita lakukan adalah sebagai berikut. Satu, masa pandemi ini kesimpulan dari pembahasan kita hampir bisa dikatakan minim kericuan antar umat beragama karena semua agama menjaga diri agar tidak tertular COVID-19. Kemudian saling menjaga umatnya untuk selalu menjaga prokes di rumah ibadah masing-masing. Penguatan toleransi antar umat beragama adalah solusi yang paling baik untuk menghindari konflik. Menambah intensitas pengajaran agama yang benar dan baik. Memfilter semua informasi yang diterima, jangan sampai kita terprovokasi. Memperbanyak jadwal dialog antar
agama, termasuk membahas masalah-masalah yang berkembang di tengah masyarakat. Next. Next. Dengar suaranya. Peran pemerintah harus lebih ditingkatkan dalam menjalin kerjasama antar umat beragama dalam setiap kegiatan. Memperbanyak slogan perdamaian yang didasari dari ajaran agama. Membuat acara-acara kemasyarakatan yang melibatkan warga yang berbeda agama dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi saya kira kita batasi sampai di sini. Artinya mungkin bisa kita diskusi nantinya setelah ini. Jadi bahwa hal-hal cara kita dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di masa pandemi ini tentu hampir sama dengan di luar masa COVID-19. Kenapa? Karena masa pandemi ini boleh hampir kita katakan minim sekali kericuan. Walaupun ada seperti yang baru-baru ini ada, tapi tidak sampai kericuan antar umat beragama. Namun mengarah-arah ke sana seperti yang terjadi di Lawan kemarin, Lawan di Labuhan itu ada pemuda-pemuda dari satu wilayah bertikai dengan pemuda gereja. Ini kita langsung kita katakan seperti itu. Jadi pemuda-pemuda ini orang-orang pesisir, orang-orang yang rata-rata nelayan, kelompok nelayan. Pemuda-pemuda inilah yang di daerah itu akhirnya dikumpulkannya lah masanya, diajaknya lah, dikatakannya lah sampai dengan kawan-kawannya bahwasanya ini sudah mengarah kepada agama. Akhirnya mereka pun mulailah mengawali serangan tadi dengan membuat bom molotov dan sebagainya. Lantas satu orang ditugaskan mengumumkan di masjid bahwasanya pengumumannya pun lain, bahwasanya orang kelompok non muslim yang ada di warga tetangga mereka itu akan menyerang ke masjid. Jadi disuruh masyarakat itu berkumpul di masjid. Begitulah menghasutnya. Jadi ini kan belum sampai terjadi kepada perang agama. Nah, ketika sudah terjadi seperti itu, jadi hanya pemuda yang menyerang gereja inilah yang ditangkap pada saat itu. Jadi ini kadang-kala bukanlah merupakan pertikaian antar agama, namun hanya antar oknum-oknum sebagian kita saja, terutama dia memanfaatkanlah karena dia ini beragama yang bukan seagama seakidah dengan dia, akhirnya dihasutnya orang untuk memusuhi itu juga, sehingga memunculkan image bahwasanya ini sudah terjadi perselisihan antara agama. Dan kemarin semuanya sudah diamankan oleh Polres dari Lawan yang provokatornya dan sebagainya. Jadi tidak sampai ada korban, hanya terjadi kebakaran rumah dan gereja sekitar seminggu atau 2 minggu yang lalu kejadian itu. Jadi itu pun boleh kita katakan tidaklah pertikaian antara agama, perselisihan antara agama. Hanya perselisihan antara warga yang satu, kelompok warga yang satu dengan kelompok warga. Sekira inilah penyampaian saya dulu, semoga bermanfaat. Intinya kita sebagai umat Islam adalah umat yang toleran sebenarnya, sangat toleransi. Walaupun di dalam agama kita tidak ada perintah itu untuk bertoleransi, namun bila kita kaji substansinya, ya tentu mengarah kepada toleransi juga. Ya, seperti perintah memerangi tadi, qatilul lazina yuqatilunakum. Ketika dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan kepada umat Islam pada masa itu, pada masa Rasulullah, pada itu pun pada masa-masa peperangan, perangilah mereka ketika mereka memerangi kalian. Jadi bukan artinya Islam itu agama yang radikal, agama yang damai, Islam tentram, selalu membawa kedamaian di tengah-tengah umat. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-mu'minuna, mukmin yang baik itu adalah mukmin seperti lebah. Seperti lebah. Bagaimana lebah itu? Lebah itu dimanapun dia hinggap tidak pernah merusak. Ketika dia ingin mengambil sari dari bunga itu tumbuh, berkembang, bahkan jadi buah. Tidaklah pernah merusak.
Jadi kiasan Rasulullah orang mukmin yang baik itu adalah bagaikan lebah. Jadi orang mukmin itu di mana saja dia berada tidak akan pernah mengganggu kepada orang lain, tidak akan pernah merugikan orang lain. Bahkan dia memberikan keuntungan kepada orang lain. Bunga tadi mendapat keuntungan sehingga putih bunganya tadi, serbuknya tadi bisa terbang pindah ke bunga yang lain sehingga memunculkan terjadinya fotosintesis atau perkawinan silang. Jadi seperti itu. Orang mukmin yang baik itu adalah kata Rasul, mukmin yang memberikan kedamaian, memberikan manfaat kepada yang lain. Khairukum man anfa'a linnas. Sebaik-baik kamu adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Demikian saya kira. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Ustadz Harun Parmonangan Nasution, SPD, telah memberikan materi yang begitu luar biasa. Tadi sama-sama kita ketahui, kita belajar bagaimana cara toleransi, bagaimana cara menjaga kerukunan umat beragama, hingga bagaimana penyebab sebenarnya terjadinya perselisihan antar umat beragama, dan kemudian bagaimana cara kita untuk dapat menjaga kerukunan umat beragama, terutama di masa pandemi COVID-19 saat ini. Luar biasa, ilmu yang telah kita dapatkan sudah cukup banyak, dan ini sangat selaras dengan apa yang telah kita hadapi saat ini, di tengah pandemi saat ini. Baik, saya akan membuka sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Dan di mana untuk sesi tanya-jawab ini, nantinya akan ada door prize dari panitia. Luar biasa panitia ini. Udah gratis, kemudian dapat door prize lagi, webinarnya dapat ilmu lagi. Saya semakin nggak sabar nih untuk dengerin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Langsung saja saya akan mempersilahkan untuk teman-teman ataupun peserta yang ingin bertanya dapat langsung menghidupkan mikrofonnya untuk dapat memberikan pertanyaan. Saya persilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung menghidupkan mikrofonnya. Izin bertanya, moderator. Ya, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Milenia Fitri Arianto, saya perwakilan dari kelompok KKNDR 113. Jadi setelah mendengarkan materi dari Bapak Harun mengenai moderasi beragama di masa pandemi ini, seperti yang kita ketahui tadi dan yang Bapak jelaskan tadi, ada dia 3 kerukunan antar sesama umat agama, antar agama dan antar agama dan pemerintahan. Yang kita ketahui juga umat Islam, khususnya di Palestina sendiri, mengalami yang namanya peperangan sebelum, gimana ya jelasnya, bingung juga. Gimana caranya supaya kerukunan itu tetap terjalin gitu, walaupun yang dijelaskan Bapak tadi ada kesesama umat agama, antar agama, dan agama dan pemerintahan. Kenapa mereka antara Palestina dan yang seperti kita ketahui Israel itu tidak bisa berdamai gitu Pak? Jadi kalau kita lihat dari mereka sendiri, apa yang menjadi kendalanya gitu kan Pak? Seharusnya kan sesama umat Islam ataupun yang non-Islam gitu juga bisa berdamai antara satu sama lain gitu Pak. Kenapa nggak bisa berdamai gitu Pak? Itu yang masih saya bingungkan. Gimana cara meminimalisirnya supaya peperangan antara umat itu tidak terjadi lagi gitu Pak? Kurang lebih seperti itu. Kurang lebihnya juga saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada saudari Milenia dari kelompok 113 tadi ya. Pertanyaannya terkait sebenarnya apa yang menjadi kendala atau apa yang melatar belakangi sebenarnya kericuhan ataupun perselisihan yang terjadi antara umat Palestina dengan yang kita ketahui Israel gitu kan. Bagaimana, mengapa mereka tidak bisa rukun? Apakah memang ada kendala yang dihadapi atau bagaimana? Baik, Bapak, apakah pertanyaannya dapat langsung dijawab atau kita menunggu untuk pertanyaan selanjutnya? Silakan, kita tunggu satu lagi. Baik, kita masih buka sesi tanya jawab untuk teman-teman yang ingin bertanya. Boleh seperti tadi menghidupkan mikrofonnya. Izin bicara lah moderator. Izin bertanya. Boleh nih? Silakan. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin saya kepada pemantik ya kan, ataupun Ustadz pada hari ini. Saya ingin bertanya terkait tadi yang dijelaskan sama Ketua Kelompok 114 mengenai sholat Idul Adha itu, Pak. Jadi sholat Idul Adha ini sebenarnya kita boleh melaksanakannya secara di rumah atau apa ya? Atau di lapangan secara di masjid gitu berjamaah. Jadi saya agak bingung juga sekarang gitu, Pak. Karena sudah melenceng gitu peraturan yang dibuat oleh orang-orang dahulu gitu, Pak. Bahwasanya sholat Idul Adha ataupun Idul Fitri itu ya dilakukan berjamaah di masjid ataupun di musola lah setidaknya secara berjamaah, tapi Pak secara beramai-ramai. Tapi ini dilakukan secara di rumah gitu, Pak. Nah, itu gimana sebenarnya secara ilmu fikihnya gitu, Pak? Itulah pertanyaan dari saya, moderator. Kembalikan. Baik, terima kasih kepada Saudara Khairul Fadli Manurung, yang mana juga merupakan wakil ketua kelompok dari 114. Tadi pertanyaannya adalah terkait sebenarnya apakah sholat Idul Adha ini memang boleh dilakukan di rumah. Seperti yang kita ketahui bahwasannya peraturan-peraturan sebelumnya, ataupun memang yang telah diajarkan selama ini, sholat Idul Adha itu memang di masjid dilakukannya. Seperti itu ya, Saudara Khairul? Iya, moderator. Baik, bagaimana Bapak? Apakah pertanyaannya dapat langsung dijawab atau kita menunggu satu pertanyaan lagi, Pak? Karena di sini ada 3 sesi tanya jawab, Pak, untuk 3 pertanyaan. Boleh, satu lagi menjadi silakan. Baik, saya kembali membuka untuk satu lagi kesempatan teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung menghidupkan mikrofonnya. Dan saya ingatkan kembali untuk teman-teman dengan pertanyaan terbaik ataupun peserta terbaik nantinya akan mendapatkan door prize dari panitia. Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin bertanya? Bertanya, moderator. Ya, silahkan. Sebelumnya mohon maaf ya, nggak on cam lagi ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau bertanya kepada Bapak Harun tentang bagaimana, apakah moderasi beragama itu sama dengan sikap toleran? Kemudian bagaimana sih kita menempatkan moderasi beragama ini dalam konteks pemerintahan gitu, Pak? Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Dwita yang telah memberikan pertanyaannya. Tadi pertanyaannya terkait apakah moderasi ini sama dengan toleransi dan bagaimana cara kita menempatkan moderasi pada tatanan pemerintahan. Seperti itu ya Saudari Dwita ya pertanyaannya? Iya, moderator. Baik, kita sudah punya 3 pertanyaan Pak dari Saudari Milenia, Saudara Khairul, dan juga Saudari Dwita. Langsung saja saya akan mempersilahkan kepada Bapak untuk dapat menjawab pertanyaannya dan memberikan pencerahan kepada kami semua tentunya. Saya persilahkan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini pertanyaan yang luar biasa, ini mantap nih semuanya. Jadi yang pertama, saudari siapa tadi namanya? Milenia. Siapa? Iya, Pak. Pertanyaannya kenapa warga Palestina tadi? Jadi gini, masalah Palestina ini memang masalah sejak dulu, mulai dari zaman Rasulullah dulu, orang Yahudi itu minta tempat tinggal kepada Rasulullah dengan catatan dengan berdamai. Akhirnya diberilah tempat sampai seterusnya akhirnya
berkembanglah Yahudi ini akhirnya mulai jadi penjajah di negeri Palestina kan begitu. Jadi kalau kita kaitkan dengan kerukunan antar umat beragama ini, saya kira ini bukan kerukunan antar umat beragama, tidak ada kaitannya. Ini hanya kaitannya adalah penjajah. Seorang yang ingin menguasai wilayah orang lain, gitu. Satu negara yang ingin menguasai negara yang lain. Jadi kalau cerita berperang ini bukan berperang antar agama, ini bukan perpecahan antar agama Islam dengan Yahudi, tidak. Ini penjajahan. Jadi yang perlu diajari itu siapa? PBB-nya, masyarakat dunianya. Kenapa terus dibiarkan? Yahudi itu terus menjajah, memperluas wilayahnya di Palestina. Yang perlu kita tekankan, yang perlu kita didik di situ, diajari itu adalah negara-negara dunia ini. Apalagi kita ketahui Yahudi itu didukung oleh Amerika Serikat, negara adidaya, negara yang kuat. Palestina siapa yang mendukungnya? Tidak ada, hanya dukungan doa lah dari kita umat Islam. Tidak ada satu negara yang memberikan bantuan senjata atau dukungan senjata. Paling hanya sedekahlah datang. Donatur-donatur yang datang memberi bantuan kepada masyarakatnya. Tapi kalau untuk hal berperang tidak ada, hanya pejuang-pejuang mereka lah yang berperang. Hamas, kemudian aliran Ikhwanul Muslimin dan seterusnya. Itulah yang terus berjuang. Karena mereka itu hubbul watan itu adalah mencintai tanah air, itu adalah bagian daripada iman. Apalagi membela hak kita adalah termasuk jihad bila kita meninggal dunia, mati dalam hal membela hak kita. Jadi saya kira itulah jawaban saya. Tidak ada hubungan dengan kerukunan antar umat beragama di Palestina dengan Yahudi. Kemudian tentang sholat berjamaah pada masa pandemi. Jadi kan pemerintah berserta MUI mengarahkan agar sholatnya dilaksanakan di rumah, khusus wilayah-wilayah yang zona merah namanya. Zona orange juga. Tapi kalau zona hijau boleh melaksanakan sholat di masjid, walaupun tetap dijaga protokol kesehatan dan seterusnya. Namun pertanyaannya tadi, gimana Ustaz? Berarti guru-guru atau ulama-ulama kita yang dulu salah dong mengajarkan agama ini. Padahal kita dianjurkan sholat Id itu harus di masjid, harus di lapangan, terutama sholat Idul Adha, Idul Fitri. Itu memang benar, itu tidak ada yang salah di situ. Cuman di dalam kaidah fikih ada beberapa kaidah yang mengarah kepada yang harusnya dilakukan bisa tidak dilakukan. Jalbul masalih wadaful mafasid. Kita ambil maslahatnya dan kita buang mudaratnya. Ketika ada sesuatu hal yang harusnya mesti kita lakukan, tapi karena di sana lebih banyak mudaratnya, maka kita harus tinggalkan itu. Walaupun itu sebenarnya boleh, harus dikerjakan. Jadi pemerintah beserta MUI ini sudah mengkaji itu. Ketika wilayah di satu tempat itu wilayahnya sudah zona merah, kalau masih terus berkerumun, maka ini akan menimbulkan penularan yang luar biasa terhadap COVID-19 ini. Makanya keluarlah fatwa, keluarlah peraturan pemerintah bahwa untuk kasus di daerah-daerah tertentu tidak dibenarkan sholat itu berjamaah di masjid ataupun di lapangan. Namun yang kita sayangkan kan sekali ada di beberapa daerah cara penanganannya pemerintah ini berlebihan dan kurang etis dan kurang layak. Itu aja yang kita sayangkan. Karena memang seandainya tidak dibolehkan, tidaklah berlebihan pengusiran yang kata persuasif kan begitu. Harusnya seperti itu yang kita sayangkan. Tapi dalam kasus ini tidak ada yang salah di situ. Ulama-ulama dulu tidak salah mengarahkan syiar agamanya harus di lapangan. Apalagi masa COVID-19 ini yang lebih baik kalau misalnya sholat Idnya itu di lapangan, lebih terbuka dia, bukan dalam ruangan tertutup. Kira itu jawaban untuk Herul Fadri Manurung. Kemudian ya kepada Nanda tadi Dita Astri ya, masalah kerukunan umat beragama ini ya tentu di dalamnya adalah toleransi. Intinya kalau misalnya toleransinya tidak ada, bagaimana mau terjalin kerukunan antar umat beragama? Ada kunci toleransi.
toleransi ini benar-benar dilaksanakan, insya Allah kerukunan antar umat beragama itu akan terjaga. Tidak ada, pasti tidak akan terjadi permusuhan di antara satu agama dengan agama yang lainnya. Lantas bagaimana kaitannya dengan moderasi pemerintahan? Tentu kerukunan umat beragama ini tentu harus diciptakan oleh pemerintah. Sumber itu harus pemerintah. Bagaimana pemerintah ini merangkul agama-agama yang ada ini, bagaimana semuanya supaya memiliki satu visi, kebersamaan, satu kesatuan. Makanya asas negara kita Pancasila tadi itu, di sila pertamanya itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Inilah yang mungkin penekanan yang harus didekatkan kepada pendekatan kepada masyarakat, bahwasanya kita semua sama-sama meyakini adanya Tuhan. Di Indonesia tidak diakui ateis, semuanya mengakui percaya kepada Tuhan. Jadi ajaran yang disampaikan ajaran yang disampaikan melalui para pendakwah itu harusnya menegaskan, mengarahkan ke situ, bahwasanya kita semua sama-sama memiliki keyakinan agama yang sama, yang memiliki keyakinan agama yang berbeda, namun kita sama-sama satu Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ini saya kira pemerintah peran yang sangat penting sekali dalam mewujudkan kerukunan umat beragama. Seperti yang mereka canangkan, pemerintah yang canangkan itu kerukunan umat beragama, yaitu kerukunan antara sesama umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dan pemerintah. Jadi saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ustadz Harun yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua. Bagaimana untuk teman-teman, Saudari Melenia dan juga Saudara Khairul dan juga Dwita, apakah masih ada yang belum jelas atau jawabannya sudah dapat dipahami? Alhamdulillah sudah dapat dipahami. Bagaimana untuk Saudara Khairul dan juga Saudari Melenia? Insya Allah bisa dipahami. Terima kasih Pak atas jawabannya. Izin Ustadz, izin moderator. Ya, saya persilakan. Jadi Ustadz, ini jadi orang yang melaksanakan sholat Idul Adha ataupun Idul Fitri di rumah, tapi sedangkan zonanya itu zona hijau, itu gimana itu Ustadz kira-kira? Itu apakah boleh atau tidak Ustadz? Tapi kan Ustadz bilang tadi kalau zona merah ataupun oranye tidak dibolehkan sholat di masjid. Tapi ini orang ada sebuah di keluarga gitu, dia zona itu zona hijau. Nah tiba-tiba dia terlalu parnonya gitu Ustaz. Dia jadi sholat di rumah gitu. Padahal di tempatnya itu zonanya zona hijau. Itu gimana cara menyikapinya? Itu memang karena dia mau tak sholatnya itu, yang malas itu. Nah ada sholat Idul Adha tidak pakai khotib. Sholat Idul Adha harus ada khotibnya, harus ada jemaahnya, kan begitu. Ini yang alasan aja itu untuk menghindari malas dia. Sekali setahun pun malas dia sholat. Begitulah. Berarti kan ini Ustadz, COVID ini bisa membuat apa ya Pak? Ada alasan-alasan tertentu juga nanti orang nanti tidak melakukan ibadah Ustadz. Dengan dilakukan orang sholat Idul Adha di rumah boleh, sholat Idul Fitri di rumah boleh. Berarti kan ada indikasi nanti ke depannya orang malas lagi sholat di masjid gitu Ustadz. Itu Ustadz. Moderator langsung dijawab. Iya, saya persilakan Pak. Nah, jadi sekarang kan ada syarat dan rukun-rukun untuk melaksanakan ibadah tadi, seperti sholat Id, sholat Jumat, itu ada syarat dan rukun-rukunnya. Tidak serta-merta dia bisa melaksanakan sholat Id itu sendiri. Kalau sholat sendiri dia nanti tidak dianggap sholat Id, tapi sholat sunnah biasa, sholat mutlak jadinya. Begitu juga dengan sholat Jumat. Oh, gara-gara ini kita tidak boleh sholat di masjid, kita sholat Jumat di rumah, bukan sholat Jumat namanya, sholat zuhur. Jadi dia laksanakan harus 4 rakaat, kan begitu. Itulah ganti Jumat tadi. Seperti itu.
Kalau memang dia memang membuat namanya sudah fatwa majelis ulama, tentu itu sudah kesepakatan ulama Indonesia bagi akan ada ketentuannya bagi wilayah-wilayah yang zona merah dan zona orange. Nah, bila dia zona hijau kan tidak kena dalam fatwa itu, tidak masuk di dalam fatwa itu. Jadi kalau dia melaksanakan perintah Allah tadi seperti sholat Jumat misalnya di rumah, maka dia tidak dinyatakan sholat Id dan dia tidak dinyatakan sholat Jumat. Tapi kalau yang zona merah tadi dia lepaslah dari dosa meninggalkan sholat Jumat, lepaslah dia dari dosanya. Tapi kalau misalnya dia zona hijau, dia tak melaksanakan sholat Jumat di masjid, berarti dia tetap kena dosa. Itu. Jangan ngambil kesempatan dia, justru jadi alasan dia untuk tidak sholat Jumat. Tetap dia kena dosa kalau dia di zona hijau. Tapi kalau dia zona merah, ya mungkin dia lepas dari dosanya, dia gantilah dengan sholat zuhur dan seterusnya. Kira seperti itu. Baik, bagaimana Saudara Khairul? Apakah jawabannya dapat dipahami? Oke, moderator. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Baik, kita masih membuka sesi tanya jawab. Nah, untuk 2 orang lagi yang ingin bertanya, 2 penanya lagi, saya persilahkan teman-teman yang ingin bertanya boleh menghidupkan mikrofonnya karena kita masih punya 2 slot pertanyaan lagi. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya? Tak berani mereka bertanya atau apa ini? Tak punya cadangan pertanyaan. Tua mau nanya itu, Pak. Bagaimana teman-teman? Atau sudah cukup jelas semuanya? Atau sudah menjawab kegelisahan ataupun pertanyaan teman-teman selama ini terkait kerukunan di masa pandemi COVID-19 ini? Untuk ketua kita mungkin ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup sekiranya, jelas sekali sudah paham. Sudah sangat paham ya, sudah sangat jelas dijelaskan oleh narasumber kita hari ini. Baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya akan langsung umumkan untuk pemenang door prize kita. Kita punya 1 orang pemenang door prize atas nama Saudari Milenia Fitri Arianto. Mana nih orangnya? Selamat Saudari Milenia. Alhamdulillah, terima kasih moderator. Baik, untuk pemenang door prize boleh langsung dapat menghubungi panitia untuk mengkonfirmasi terkait hadiah door prize-nya. Baik, langsung saja kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi foto bersama. Diharapkan kepada teman-teman peserta untuk dapat menghidupkan kameranya, karena kita akan melakukan pengambilan dokumentasi. Kirim nanti ke grup ya, hasil foto bersamanya. Baik, Pak. Biar nanti Ustaz Harun juga bisa melihat hasil webinar hari ini ya kan. Orang-orang yang hadir ya kan Ustaz. Ustaz Harun ini dengan Samarga ini, sama-sama Nasution rupanya. Oh, Nasution jodoh. Alah. Oh, loh. Oh, kasih pada mantap. Tapi dari ditulis di luar di KTP dong ijazah Margana. Oh. Asal berulang Nasution nama Ayub mah dah. Enggak. Banda di Sumatera Barat na jolo sekolah na Ben Kalai. Oh. Asalnya asli sanita do kan? Mendirik Natal. Tapi sekolah mulai SD sampai tamat aliyah di Sumatera Barat. Oh. Saman. Halo, merantau. Jadi dari terjadinya rasis di daerah nanya di Tuarak Mandailing, dari Bayan Marganai. Waktu ini lagi musim fanatisme orang-orang Minang.
Halo. Jadi kepala sekolah kami pe margana matondang de benjo margana waktu ini untuk menghindari terjadi rasisme, fanatisme di alak-alak Minang pesisir waktu naian. Halo. Tapi sudah anak sanari maru ibain margana. Nah, marga berarti dah anak ini udah. Oh no, tapi dah anak pakai marga. Oh, pakai marga di Bayan. No, pakai di hari jasa di KTP di raport maru ibain. Tapi kecuali aku dari ngatong bisa be kan. Halo, mai nggak bisa ruwet tong be. Jadi mah, Pak. Halo, Ustaz. Baru paten bikin hari ceramah naik. Sama, amin, terima kasih. Sesuai rukun program UIN moderasi beragama dan kerukunan di rektor baru. Untuk fotonya nih. Baik, ya sudah selesai kah untuk pengambilan dokumentasi? Sudah selesai dokumentasinya. Terima kasih teman-teman. Oke. Minta maaf ya adik-adik KKN pakai bahasa apa tadi, pakai bahasa Belanda, jadi mungkin ada yang nggak ngerti ya kan? Kami kira bahasa Prancis, Pak. Oh gitu ya. Bahasa Prancis tuh. Baik teman-teman sekalian, link absensi sudah dapat diisi yang ada tertera di kolom chat Zoom. Teman-teman boleh dapat mengisi sebagai bukti telah menghadiri webinar. Baik, dengan berakhirnya sesi dokumentasi tadi, maka berakhirlah acara kita pada hari ini. Saya Lili Surya Pratiwi selaku moderator mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih kepada pemateri yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu bersama kami di sini. Terima kasih Pak Ustadz. Dan saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadirannya kepada Bapak dosen pembimbing lapangan. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama. Terima kasih sekali kepada moderator yang telah mengatur acara dengan sebaik-baiknya. Begitu juga dengan ketua kelompok, terutama sekali kepada Ustadz kita yang luar biasa hari ini, yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita, sehingga hampir selesai acara yang berkurang hanya cuma 10 orang, enggak sampai, cuma 4 orang tadi yang berkurang, itu mungkin karena jaringan. Jadi hampir 100 orang tadi pesertanya. Ini luar biasa dalam acara webinar seperti ini. Dihadiri hampir 100 orang tadi Ustaz. Nah ini luar biasa, kita sampaikan terima kasih juga kepada adik peserta KKN. Ternyata tidak hanya dihadiri oleh peserta dari kelompok 114, ada juga dari kelompok lain yang hadir. Ini sangat kita antusiasi dan terima kasih atas ilmunya kepada Bapak Ustadz Harun Parmonangan Nasution. Kita sampaikan ribuan terima kasih banyak. Nah, mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada kita semuanya bagaimana menatapaki hidup bertoleran, hidup moderat di negara kita yang berpancasila ini. Saya kira itu ucapan terima kasih saya. Kemudian kepada ketua kelompok yaitu Fajar R. Prabowo, kita juga sampaikan terima kasih. Jangan lupa hidroponiknya itu dirawat dengan sebaik-baiknya. Tanggal 2 saya datang ke lokasi KKN, mudah-mudahan bisa juga diberikan kepada desa. Bisa juga barangkali ditunjukkan kepada Ustadz, mana tahu ada juga minat tentang hidroponik. Adik-adik KKN kita telah berhasil mengembangkan bagaimana menanam sayur secara hidroponik, dan itu ternyata nantinya itu kalau ini berhasil itu sumber pendapatan yang luar biasa juga. Ternyata sayur yang diproduksi dan dikembangkan secara hidroponik itu harganya jauh lebih baik ketimbang yang ditanam di atas tanah. Itu bisa sampai satu ikatnya itu 15.000, Ustaz. Kalau ditanam di atas tanah, kangkung itu harganya sekitar 3.000 sampai 5.000 satu ikat. Tapi kalau ditanam di hidroponik itu atau aquaponik itu harganya bisa sampai 15.000 satu ikat dengan ukuran yang sama. Ketika dia tahu itu hasil hidroponik, itu akan sangat bagus harganya dan kandungan gizinya juga cukup baik dan terbebas dari bakteri atau kuman-kuman pengganggu. Ini keunggulan dari aquaponik atau hidroponik ini, Ustadz. Jadi mungkin nanti ditunjukkan sama adik-adik KKN kita kepada Ustadz kan begitu ya? Iya. Ustadz di mana alamatnya? Di Kampung Kolam Pak Tembung. Di mana? Kampung Kolam Tembung. Oh, berdekatannya kita. Saya di Panda Setia. Oh, saya di desa Kolam Perumahan Pak.
Oh gitu ya. Saya di Banda Setia juga, tinggal di perumahan juga. Jadi terima kasih sekali. Jadi bisa nantinya hari-hari tunjukkan ya kepada Ustadz kita ya. Mana tahu nanti Ustadz kita juga berminat. Walaupun melihatnya dulu karena belum bisa dipetik. Karena masih berumur 3 minggu kan begitu ya. Belum sampai 1 bulan. Nah, tapi nanti bisa gambarnya itu nanti tunjukkan sama Ustadz itu. Ya mana tahu suatu saat nantinya di akhir sesi ini nantinya atau di akhir masa KKNDR ini nantinya bisa dipanen. Boleh jadilah itu barangkali saudara dari peserta KKN itu menyerahkan sebagian hasilnya itu untuk Ustadz kita kan begitu ya. Ya kan. Nah, ini kebetulan itu lokasi dari hidroponiknya itu atau itu di rumah Cindy. Nah, ini mana Cindy nih? Nah, Cindy Rosilawati kan begitu ya. Nah, dan saya lihat hal itu sudah cukup subur. Boleh juga ditunjukkan nanti kepada saya bagaimana perkembangan sayurnya ini. Udah berapa senti sekarang, Cindy? Ukurannya sudah berapa senti? Kurang 15 cm sampai 18 cm, Pak. Aduh, luar biasa, Ustaz. Jadi hanya dalam tempo 2 minggu lebih dikit, ukuran tingginya sekarang sudah ada 18 cm. Dan ketika memang normal, yaitu penanaman kedua, itu panen kedua itu 2 minggu katanya sudah cukup kan itu dipanenkan gitu ya. Panen pertama aja yang butuh waktu sekitar 1 bulan, tapi panen kedua itu makan waktu hanya 2 minggu saja, Ustaz. Iya. Jadi ini sangat membantu ini bagi pengembangan produksi pangan, sayur dan makanan pada masa pandemi ini. Jadi nggak perlu ke pasar, bisa ditanam di samping rumah kan begitu ya. Jadi ini luar biasa. Jadi sebenarnya ini model tanaman kota ini yang aquaponik ini. Yang tidak punya tanah, yang tidak ada tanahnya. Yang tidak punya tanah. Kalau di kampung kolam barangkali luas kan begitu ya. Karena di sana cukup luas kan gitu sehingga tidak perlu. Tetapi ada hal kelebihannya. Walaupun kita punya tanah, ada kelebihannya itu tidak begitu diganggu oleh bakteri-bakteri perusak atau misalnya lalat buah atau kutu sayur kan begitu ya kan. Sehingga hasil dari aquaponik ini lebih steril. Nah, lebih bagus, makanya harganya juga lebih bagus. Saya kira dari saya itu aja segala tambahan ini kepada peserta KKN, kepada ketua dan moderator, saya ucapkan terima kasih. Hanya demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi saya pun begitulah ya kepada moderator juga kepada ketua kelompok ini saya mohon izin, terima kasih telah mengundang saya. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita bisa bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan kepada Bapak narasumber dan juga Bapak dosen pembimbing lapangan. Dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta atas atensi yang begitu luar biasa. Akhir kalam saya mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kepada Allah saya mohon ampun. Bunga mawar, bunga melati, indah dipandang di pagi hari. Saya pamit undur diri, semoga kita dapat berjumpa kembali. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.